selama ini aku punya uak seperti yang digambar. Kondisinya itu dalam waktu 7 hari udah seperti ini. Bisa dibilang uak aku ini kena kiriman santet. Ternyata itu rajanya. Ibaratnya yang paling kuatnya nih punya si dukun gitu loh. Ketangkep sama Lala gitu kan, ketarik. Aku ngerasa badan Lala ini satu, tapi yang isi lebih dari 10. Aku ngeliat ada ulet gede banget, segede kasur yang kapuk gitu kak. Itu ngegerogotin uak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu teror mistis berujung tragis. Dan saat ini telah hadir saudara kita, tamu kita yang istimewa. Beliau bisa dibilang seorang indigo spiritualis. Mari kita sambut Kak Lala Hie. Kak Lala, apa kabarnya nih? Kabar baik. Kabar baik ya? Ya, alhamdulillah baik. Terakhir ke Kumis kan kita ngebahas kodam ya? Bahas kodam. Berarti nih ada lagi yang mau diceritain sama Kak Lala nih, lebih seru nih kayaknya. Ya. Soalnya judulnya serem Kak. Iya memang seram, kejadiannya pun juga sangat seram. Iya. Iya. Kak Lala lagi sibuk apa nih? Aku Akhir-akhir sibuk, ya biasa sih seperti biasa, masih bikin konten. Konten misteri ya? Iya, penelusuran segala macem apa gimana? Iya sih, kemarin ada ziarah sama podcast. Oke. Gitu. Tapi ini untung banget ya Kak Lala bisa main ke Kumis lagi nih, karena kan di sela-sela kesibukannya mungkin Iya. bisa mampir lagi ke Kumis. Iya, malah terima kasih. Udah Sebelum masuk ke cerita nih Kak Lala nih, bisa kita tag dulu ya ngeliat foto yang nanti Kak Lala sambil ngobrol kita jelasin gitu. Iya, oke. Ya silakan. Ini apa nih Kak? Bisa diceritain sedikit nggak? Oke, jadi itu adalah sosok yang nggak sengaja kegambar pas posisi waktu aku lagi ada di Liwa di Lampung. Itu posisi aku lagi nolongin uak, dan dari beberapa keluarga di sana memang itu ada, dan itu adalah Raja Jin daerah Jambi. Oh berarti ini bukan sosok buto ijo ataupun Bukan. apa? Ini Raja Jin. Iya, aku nggak tahu nama hantu itu apa. Dia tuh seperti ini loh, apa, Yeti, seperti Yeti. Tapi Gede, warnanya hitam. Gede, terus ada tulisan di jidatnya. Aku nggak tahu tulisan apa itu. Karena bulunya lebat sekali dan matanya itu merah, bersimbah darah semua itu. Ini sosok apa? Maksudnya dia ngapain gitu? Jadi ini sosok aku gambar karena udah ketahuan ya, selama ini aku punya uak aku itu diganggu, dan sampai seperti yang digambar. Kondisinya itu sangat singkat. Dalam waktu 7 hari udah seperti ini. Bisa dibilang uak aku ini kena kiriman santet. Ini tadinya berarti seger ya, sehat walafiat? Seger. 3 hari pertama itu sebelum ke 7 hari masih kayak di puskes, masih diinfus. Terus sempat didiagnosis sama dokter. Katanya bahwa almarhum terkena lambung, katanya gitu, sakit lambung. Tapi setelah 4 hari kemudian langsung drastis seperti itu gitu. Tapi apa yang menjadi penyebabnya kira-kira nih Kak Lala? Maksudnya tadi kan Kak Lala sendiri bilang beliau ini terkena sesuatu ya. Kira-kira disebabin apa gitu? Awal pertamanya aku memang nggak tahu uak ini kenapa, tapi ada something pas yang video call pertama kali. Itu aku melihat ada sosok perempuan. Aku nggak tahu apakah perempuan itu penghuni di puskesmas atau dari mana. Sama ada sosok hitam gede gitu, tapi itu ada di luar. Nah karena kan uak ini pas teleponan sama Lala, dia ngebelakangin
jendela. Jendela. Jendelanya itu langsung ngeplong keluar. Nah itu aku kelihatan itu ada sosok hitam. Nah aku nggak tahu kalau misalkan itu yang digambar tadi. Nah terus dari situ sempat ngomong ke bapak, Pak tadi Neng ngeliat nih di sini ada ini gitu. Terus ya gimana ya? Karena kan kita juga jauh, mesti nyebrang pulau gitu loh, dari Banten ke Lampung lumayan lah gitu. Akhirnya sampailah pas ada momen insya Allah gitu, kata mamah aku nanti kalau misalkan ada rezeki kita kesana kayak gitu. Terus yang terjadi akhirnya kesono atau gimana? Iya, akhirnya kita kesana itu pas hari ke-7-nya itu udah dikirim foto, terus dikirim gambar, telepon, ya udah seperti yang digambar tadi. Udah seperti itu ya, dalam udah jangka parah waktu banget. seminggu gitu. Seminggu loh, cepet banget dari yang tadinya mungkin masih kayak om, badannya gemuk, tahu-tahu udah segede gitu. Tapi itu pas menjalani perawatan medis itu beliau itu kayak apa yang terlihat, muntah-muntah kah atau apa, maksudnya seperti apa gitu? Kalau dari cerita anaknya itu pas hari ketiga yang video call sama mama itu masih aman. Pas hari keempat sampai hari ketujuh itu udah mulai ngelantur omongannya. Udah bahasanya udah aneh-aneh. Terus ngomong sama siapa maksudnya anaknya nggak ngajak ngomong tapi dia ngomong sendiri kayak gitu. Makanya anaknya itu kayak mau mastiin nanya ke Lala karena kan mungkin ngelihat Lala kan suka ya paham gitu lah, di ini gitu. Kali aja ada dari sisi mistisnya seperti apa gitu ya. Iya, cuman kan di situ Lala belum berani ngomong gitu. Kenapa? Karena aku nggak bisa menentukan kayak oh ini begini nih, ini begini. Aku izin dulu sama bapak. Takutnya terkoneksi ke Lala. Sampai akhirnya memang udah waktunya kita diizinin sama bapak, ya udah sana jalan hati-hati katanya gitu. Bapak nggak ikut, bapak pantau dari sini. Jadi bapak nggak ngikut kita ke Lampung, bapak di rumah. Itu yang berangkat Kalala aja. Aku, mama sama adik aku, bareng sama tetangga juga gitu. Berarti ini Kalala di sini bertugas sebagai penyembuh ya, maksudnya? Bukan begitu ya, tapi memang karena tujuan pertamanya mau ketemu Uwa gitu. Pengen mastiin ya, ini Uwa kenapa berarti, gitu loh. Iya. Karena kan anak-anaknya coba Gela bantu ini kenapa gitu. Endek kenapa ngomong kayak gitu. Terus aku sempat kayak mikir ya Allah aku bisa nggak ya? Karena bapak di situ udah bilang, "Udah jalan, bapak pantau dari rumah." Akhirnya kita jalan, udah ditentuin itu tanggal berapa aku lupa. Pokoknya kita jalan itu pas setelah maghrib. Setelah maghrib kita prepare jalan, naik kapalnya ya malam lah, jam 12 apa jam berapa aku kurang tahu. Nah itu selama di perjalanan kapal laut kan 3 jam dari Pelabuhan Merak ke Bakahuni itu aku nggak ngeh. Dari beberapa pinggiran gunung-gunung itu aku bilang itu kok orang cepet banget ngikutinnya, aku bilang gitu. Tapi di atas gunung gede banget orangnya. Ternyata sosok itu sosok yang mungkin mantau aku nih, yang oh ternyata nih dari keluarga almarhum ada yang mau dateng nih gitu. Aku pas di kapal itu tiba-tiba kayak yang nggak bisa kontrol. Aku sama adik aku gerak sendiri tangan, nonjok inian kapal ke bawah sambil baca apa yang aku bisa, apa yang aku punya. Aku baca takbir 3 kali, terus baca azumar, langsung nggak tahu itu gebrak, mungkin kalau bahasa ini mah diinjak bumi gitu ya. Tapi kalau aku nggak tahu kenapa tangan aku nih nonjok gitu. Itu tiba-tiba langsung kayak ada dentuman keras, entah dari pendengaran Lala mungkin ya secara pribadi. Itu dari bawah kapal tuh sampai ke atas kapal, kayak ada lingkaran begitu. Nah dari situ pas udah kebentuk lah, mungkin aku magerin ya Allah alam, itu dari atas izin Allah kan, mungkin leluhur aku yang bantu gitu. Itu sosoknya langsung hilang. Yang ngikutin tadi. Soalnya nggak wajar banget dia tuh selama
kapal mungkin di laut ya kan banyak ya kan, kayak bukit-bukit, gunung gitu. Itu kayak orang lari. Cepet banget di gunungnya itu. Nah, terus singkat cerita Kak Lala sampai nih ke rumah beliau gitu. Apa yang terjadi di sana? Itu pas sampainya pun aku siang ya, karena kan kita mampir ke rumah tetangga dulu, karena tetangga tuh suruh istirahat dulu gitu loh. Besok sama kita aja, kita anterin, ngomong begitu. Oke. Nah, itu sebelum nyampe ke rumah Uwa pun banyak tragedi. Contohnya seperti apa Kak? Jadi kita ngelewatin salah satu rel. Nah, di rel kereta itu aku ngomong kayak gini, itu siapa sih anak cewek mainan di rel? Aku bilang, tengah malam main di rel, aku bilang gitu. Nah, pas aku malam-malamnya tidur di rumah tetangga aku ini kan memang ada keluarganya banyak kan. Aku ternyata didatengin sama cewek. Nah, cewek itu mau nyekek aku. Aku langsung tepis tangannya begini. Kebangun lah, pas bangun-bangun itu kisaran jam 4 apa jam 5 subuh ya. Bangun-bangun jam segitu. Aku bangunin mama. Ma, bangun ma, udah subuh, aku bilang gitu. Kenapa? Tadi ada yang nyekek Neng, mama lihat gak? Aku gituin kan. Apaan sih kamu? Mama mah gak tahu apa-apa, tapi aku nyeplos begitu ke mama kan. Terus didengarlah sama yang tetangga aku ini. Tetangga aku punya ibu lah, ngedengar gitu. Kamu ngeliat apa? Ada siapa? Tadi aku ngeliat ada cewek, tapi cewek itu di rel. Aku bilang gitu, ngapain dia? Aku bilang datang ke aku. Barulah si ibu itu bengong, kaget. Kok kamu bisa tahu? Emang itu siapa? Jadi katanya seminggu yang lalu tuh ada tragedi anak sekolah, nggak tahu SD apa SMP, itu ketabrak kereta lokal, kereta barang. Itu di situ. Udah. Terus sampailah Kak Lala nih ke rumah Uwa tadi. Terus Kak Lala di situ ngelihat Uwa seperti apa awal mulanya tuh? Kaget, takut, karena itu bener-bener di belakang Uwa tuh ada sosok seperti apa ya, Uwa tuh mau dibikin kayak ulat kasur apa itu ya. Pokoknya jadi aku ngeliat ada ulat gede banget, segede kasur yang kapuk gitu Kak. Kasur yang kapuk. Itu ngegrogotin Uwa. Uwa tuh kayak digrogotin, kayak tuh ulat lagi makanin daun kayak gitu loh. Nah, itu pas lah lihat, itu Uwa dihabisin kayak gitu, sampai secara mata gaibnya itu ya darahnya Uwa tuh disedot terus kayak gitu. Nah, pas dateng salim, mama ngomong, Kak, nih si Lala, katanya gitu kan, ngomong. Terus udah tuh dia ngelihat Lala mendelik kayak yang begini, terus buang muka. Aku salim, nggak mau salim sama aku dia, nggak mau. Beliau berarti nggak mau ngasih tangan ke Kak Lala gitu. Tapi ke mama, ke adik aku mau. Ya kalau ke Lala dia nggak mau, ya aku udah tahu itu bukan Uwa gitu loh. Itu yang sosok yang nguasain badan Uwa. Terus Kak Lala di situ ngapain lagi gitu, maksudnya si Uwa ini ada momen. Jadi sebelum Lala ngelakuin itu tuh besoknya di hari keberapanya gitu ya, aku lupa hari keberapa, ternyata anaknya Uwa dia manggil paranormal yang katanya terkenal di wilayah situ. Oke. Rame, aku bingung kan, kok pada masak-masak nih orang rumah, kenapa, ada apa, ada yang mau datang apa, ada yang gimana. Ternyata datang lah berderet 5 orang, set jubah semua. Bilang nih orang pada ngapain, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba ada orang paling tengah nih duduk, dia ngusap kaki Uwa, set diusap begini, digini-giniin. Mama nyenggol, kamu lihat tuh, itu diapain kayak gitu. Aku bilang, enggak diapa-apain, itu mah kayak lagi ngapain tuh, aku bilang gitu kan ya. Terus katanya ambil air, orang itu ngomong begitu, nyuruh ke anak Uwa. Terus aku bilang, Kak itu diapain? Diobatin Uwanya. Emang Uwa kenapa? Aku bilang gitu kan ya. Padahal mah sosok di dalam Uwanya ketawa-tawa ngeliatin mereka semua gitu loh. Terus aku langsung gini, Om maaf ya om lagi diapain Uwa saya, aku bilang gitu kan ya. Nah tiba-tiba di situ kayak lost control, nih Om kayak begini ya yang bener. Aku tangannya tuh langsung nggak tau lah nusuk ke ulu hatinya Uwa aku. Uwa langsung teriak sakit.
Nah, aku baca apalah yang aku iniin kan. Aku baca, aku tarik ya kan. Wah, muntah tuh, sempat muntah. Nah, mereka berempat apa berlima tuh ya, langsung diem. Yang orang paranormal ini langsung diem. Berarti Kalala itu dalam keadaan yang sadar tuh di situ. Sadar tapi kayak ada yang ngegerakin gitu loh. Tiba-tiba, nih lihat ya, bak, langsung gitu, tusuk, baca apa yang aku ini, tarik, buang, langsung muntah tuh. Wah, Apa yang keluar? ya kayak reak kental, kayak ada nanahnya juga, terus ada darahnya sedikit gitu ya, kayak gitu. Tapi di akhir cerita ini maksud Kalala tuh berhasil nyembuhin Ua atau gimana Kak? Enggak, karena memang udah takdir dari yang maha kuasa. Karena aku sempat berpikir apa memang ini udah takdir, jalan dari Allah, wah harus seperti ini, aku bilang gitu. Aku sempat ngomong juga ke mama, kalau kita pulang nyampe rumah ntar ikhlas ya, aku bilang kayak gitu. Karena memang beliau ini sebenarnya lagi disiksa sama si orang yang mengirim sesuatunya itu. Disiksa sama yang ada di dalam badannya Ua, supaya dia tuh kayak sebelum meninggalnya aja, di dunianya aja dia sekaratnya tuh sakit ngerasain, apalagi udah lewat kayak gitu. Terus sempet tuh pas kan di gambar yang tadi ada ini ya, apa tuh yang di botol, itu Allahualam ya, karena memang pas Lala apa itu nggak sadarkan diri, malam-malam maghrib lah itu bener-bener rumah itu dikepung sama beberapa siluman banyak banget dari gunung-gunung daerah sana, atau mungkin piaraan dari dukun. Nah itu tiba-tiba yang leluhur mungkin pusatnya Lala nih, yang paling atasnya masuk itu ke badan Lala. Mama bilang aku kayak kesetanan katanya, ngamuk segala macam. Terus kamu narik sesuatu dari badan Ua sampai Ua tuh yang oe-oean segala macam, kesakitan. Kamu tuh masukin ke botol katanya. Pas mama pegang botol itu panas. Nah, Allahualam ya kalau secara orang yang mungkin mau itu matanya penglihatan gaib atau mungkin secara real, itu ada kebentuk. Kalau disamain sama gambar ya, yang di botol sama yang di gambar itu hampir sama bentuk, dari segi mulutnya begini, terus gigi-giginya, bulu-bulunya itu nyata gitu. Nah dari situ sempet, nah seperti yang ini nih tuh, itu kan ada banyak bulu, terus itu seperti lengkungan huruf V atau lengkungan huruf U, itu yang mulutnya tadi beringas. Nah seperti itu. Allahualam ya. Nah itu aku, mama bilang pas kamu habis kesetanan seperti itu, kamu pingsannya itu ada 15 menit lebih katanya, nggak sadarin diri katanya gitu. Nah dari situ ternyata itu rajanya, ibaratnya yang paling kuatnya nih punya si dukun gitu loh, ketangkep sama Lala gitu kan, ketarik. Karena memang yang pas lagi saat aku begitu, aku ngerasa badan Lala ini satu, tapi yang ngisi lebih dari 10. Yang ngisi badan Lala, ngerasanya seperti itu ya. Karena sukma aku tuh ada di pojokan dekat tembok, dekat apa sih yang pojok rumah itu kan kayu-kayu ya. Aku tuh kepental di situ. Aku ngelihat badan aku tuh lagi kayak yang silat apa. Aku nggak ngerti gerakan itu, tapi aku bisa kayak gitu. Aku sampai nangis karena aku takut kalau misalkan aku yang nggak kuat, akunya kenapa-napa gitu loh. Nah di situ pas di saat aku ngelihat badan aku sendiri, sukma aku sembari zikir, ke connect lah sama bapak lagi di rumah gitu. Kontak batin, ternyata bapak di rumah itu zikiran juga, ngebantuin aku. Nah dari situ pas udah dapet yang sosok Raja Jin ini, komunikasi lah. Ternyata si sosok ini ngomong, kamu udah telat katanya. Saya ditugaskan sama orang ini katanya untuk menghabisi keluarga kamu kayak gitu. Nah terus dari situ aku lupa tuh sosok itu ngomong apa, maksudnya nyebut namanya siapa, ciri-cirinya aku lupa. Aku inget banget namanya tuh apa, tapi pokoknya lupa dah. Tapi si anak almarhum ini tahu tujuannya itu, orang itu tahu gitu. Karena terakhir itu
memang almarhum ngabarin ke anak Ua mau nyamperin orang ini. Nah, jadi kayak feeling anak-anaknya tuh, oh ya udah ternyata bener orang itu gitu. Sampai sekarang juga utangnya belum dibayar tuh 10 juta. Sampai tahun ini gitu. Nah, dari situ aku jelasin, ngomong secara ininya lah, make batin. Kamu kan gaib, kamu lebih kuat, kamu tahu, kenapa kamu gak telusurin gitu loh, sebenarnya yang salah atau dalangnya siapa gitu. Kalau kayak gini, kamu kan berbuat dosa, kamu udah sama aku nih, aku bilang gitu, kamu mau balas seperti apa feedback untuk keluarga aku kalau Ua aku sampai harus meninggal. Nah, terus di situ akhirnya si sosok ini mengetahui lah bahwa yang salah itu orang yang ngutangnya. Terus dia minta maaf ke Lala, maaf secara batinnya gitu. Maaf, sampaikan kepada keluarga bahwa saat kamu pulang, Ua kamu sudah tidak ada gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku sampein ke anak Ua, nanti kalau kita pulang harus ikhlas semua ya, aku bilang gitu. Karena memang Ua udah gak ada. Dan sampai saat ini masih ada kok itunya, maksudnya di rumah. Sosoknya juga masih ada gitu. Dan dia bener-bener ibaratnya kayak yang kalau aku pergi ke gunung mana atau ada petilasan di gunung apa, dia yang ibaratnya channelnya gitu. Gitu. Jadi dia udah terlepas dari dukun yang sana. Udah terlepas. Gitu. Berarti secara nggak langsung Kalala bisa ngobatin orang ya? Ya Allah walam ya Kak, karena itu pun aku tanpa sadar gitu loh. Akunya nggak ngeh kalau aku kayak begitu. Tapi Kalala ada nggak sih traumatik buat kedepannya tuh kalau ada orang minta tolong buat ngilangin santet gitu? Trauma sih kayaknya enggak sih, karena aku juga orangnya suka yang menantang begitu ya. Tapi seru. Jadi kayak yang kadang aku berpikir apakah aku ada di dunia harus seperti ini gitu loh. Jadi kayak ya memang Tuhan itu menciptakan aku, ya aku harus berbuat baik seperti ini. Jadi aku harus, kalau ada orang yang ingin minta tolong atau apa, ya insya Allah aku bantu, semua atas izin Allah gitu. Kalau aku mampu, aku akan bilang. Kalau aku nggak mampu juga aku akan ngomong. Karena kan pasti kalau melakukan seperti yang terkena santet gitu, aku harus telusurin ya kan. Ini tuh ibaratnya kita benang merahnya dukunnya yang kayak gimana gitu, kelemahannya seperti apa gitu. Pasti walaupun kasarnya aku jamin yang ini pasti sembuh, tapi nanti dukun itu berurusan sama aku gitu. Yang ininya udah bebas, akunya yang nggak bebas. Tapi itu emang udah konsekuensi aku sih, jadi aku ya harus terima kayak gitu. Oke, ceritanya lumayan ini ya, maksudnya memang berujung. Berarti sekarang beliau sudah nggak ada ya? Dari 2020, udah berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4, udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Tapi Kalala nih ngomongin soal mistis, berarti kan Kalala tuh suka ya, intinya awalnya tuh suka kan hubungan mistis tuh kayak gitu, gimana penelusuran segala macem. Bisa nggak Kak diceritain sedikit cerita pengalaman penelusuran Kalala tuh yang paling serem itu ketemu sosok apa? Paling serem itu ada banyak, tapi yang paling aku nggak bisa lupain sampai sekarang nih, sosoknya itu siluman kadal. Siluman kadal? Iya, karena lagi itu aku pernah dicekek sama dia. Pas aku dicekek, terus sukma aku ditarik, ya itulah yang seperti Lala bilang di cerita tadi, antara sadar nggak sadar ada yang iniin tangan, diginiin gitu, putus lah lidahnya. Sampai sekarang dia dendam sama aku kayaknya. Emang awal mula ceritanya kakak gimana bisa ketemu sama siluman kadal itu gitu? Lagi explore, kita lagi syuting Di daerah? di komplek BNI. Pokoknya itu udah satu komplek itu udah terbengkalai semua. Kita gitu. lagi syuting, iya. Terus kenapa ceritanya dia bisa ada perasaan gak suka sama Kalala gitu? Dari pengakuan si siluman kadal pada saat itu,
dia katanya nggak suka sama bawaan Lala. Sedangkan Lala ngeledek, dia bilang bawaan saya, orang saya nggak bawa apa-apa, cuma bawa tas doang. Dia nggak suka di situ. Jadi dia bilang bohong, saya tahu bawaan kamu banyak. Aku langsung mikir, ini bawain yang dia maksud gaib apa nih, aku bilang gitu kan ya. Ya udah, dari situ lagi berdiri tiba-tiba langsung badan itu kayak ada yang menarik ke belakang. Badan aku tuh kayak langsung kayak ketarik sesuatu, terus langsung leher, gak bisa nafas segala macem, sampai minta tolong, langsung ya refleks lah iniin itu. Ada yang merasuk ke Lala terus langsung melakukan tindakan gitu ya. Iya, ya ternyata ya leluhur yang jaga. Jadi mereka komplotannya si siluman kadal ini, dia kan ada kerajaannya itu di situ, di komplek itu benar-benar kerajaan besar gitu. Dia nggak suka, jadi bawaan dia sama bawaan Lala tuh ternyata kayak beda apa sih bentuknya lah kayak gitu. Tapi kan harusnya Kak Lala nih sebelum penelusuran ada dong ritual-ritual khusus, entah itu bakar dupa ataupun melakukan sesuatu. Ada nggak seperti itunya? Oh enggak, aku nggak kayak gitu karena tanpa kita bakar dupa mereka udah ini duluan, gitu. Jadi ngapain bakar dupa lagi, orang udah datang duluan kayak gitu. Jadi udah disamperin kayak oh ini nih orangnya nih, bahasa kasarnya gitu. Dia mau datang nih, mau ngacak-ngacak tempat kita. Karena gaib juga bisa loh provokator kayak gitu ke tim-timnya yang gaib. Padahal kita datang mau silaturahmi. Sampai aku pernah ngomong pakai batin, kamu ini gaib, kamu bisa tahu isi hati manusia, isi batinnya. Kalau niat kita jahat ngapain gitu loh, mau apa, kita kesini cuma pengen kayak mencari dari sudut pandang manusia menurut warga sekitar, katanya ini tuh seperti ini, terus ada tragedi ini, apa benar dulunya gimana. Jadi kayak kita kuak misterinya. Tapi ada yang gaib nggak mau dikuak karena apa, takut ketahuan. Dulunya tuh kayak misalkan dulunya tuh ada yang melakukan ibaratnya pesugihan gitu loh. Makanya kenapa sampai sekarang suka ada korban tiba-tiba setahun sekali korban, ternyata dulunya ada perjanjian gitu. Dan sampai akhirnya mungkin ketahuan misalnya ada perjanjian ini itu dengan yang dulu-dulu dan orangnya sudah meninggal, itu kita bisa bantu dibersihin kayak supaya nggak ada ikatan lagi, kita lepas gitu. Berarti kalau dengar dari cerita Kak Lala tuh selalu ditemenin sama kodam-kodam pendamping gitu ya? Ya Allahualam. Soalnya kan ya kayak penunggu situnya aja langsung nggak suka gitu sama Kak Lala karena ya tadi Kak Lala bilang bentrok gitu. Berarti memang Kak Lala punya kodam pendamping itu. Iya. Nah ngomong-ngomong Kak Lala suka penelusuran, terus pernah nggak sih ngerasain ketika penelusuran itu Kak Lala tuh kerasukan atau kesurupan gitu? Pernah sekali. Apa memang Kak Lala bisa menjadi mediator? Oh enggak, kalau untuk mediator sosok-sosok negatif enggak, itu cuman kasarnya kayak kecolongan aja. Kecolongan ya? Tiba-tiba kemasukan. Jadi ada orang itu di teman-teman yang lama, dia maksa aku untuk lu di sini ada yang mau masuk ke badan lu, cewek kunti merah katanya. Hah, ngapain? Itu udah setengah, aku udah nari-nari begini pokoknya, kayak dia kayak nyinden gitulah. Aku udah setengah antara keleyengan apa gimana gitu ya. Nah jadi sebelum kejadian itu sempet salah satu dari temennya si temen aku ini ngomong, nih anak nggak beres nih, dari tadi diikutin mulu sama cowok. Padahal yang dia lihat itu leluhur aku. Tapi leluhur aku berubah wujud gitu. Jadi kayak yang pernah aku cerita yang tentang kodam itu, kan kodam bisa berubah-ubah ya kan. Dia tergantung, kalau orang itu ibaratnya ini dia bisa berubah nih, ibaratnya helm motor sampai dia bisa nebak yang benar. Nah leluhur aku tuh berubah jadi wujud cowok ya kan. Dia bilang nggak bener nih orang nih, si Lala nggak beres nih, udah deh sama dia dijauhin. Itu leluhur aku. Ya tapi leluhur aku ngejauh cuma berapa meter doang ya kan. Aku masih tahu, masih lihat, aku sampai sakit hati karena orang itu bilang, alah
lu kakek lu lagi ngopi kali jauh gituin. Aku sempat marah. Nah pas aku dijadiin mediator kayak gitu, udah setengah nih kemasukan, tiba-tiba tim yang lain kemasukan, itu ada beling dimakan sampai copot giginya, kemasukan leluhur aku. Dia nggak suka katanya aku dijadiin seperti ini, disuruh kemasukan yang negatif. Akhirnya langsung dibersihin tuh sama leluhur, dibersihin. Dari situ langsung keluar dari badan orang yang makan beling, kaget sampai ini giginya copot tapi nggak berdarah. Padahal itu tajam banget, soalnya di lokasi syuting itu banyak beling. Itu kita lagi tuh di daerah Aras Tamar. Tapi apa sih yang Kalala rasain nih ketika awal-awal mau kemasukan tuh? Biasanya kan ada tuh kayak hawa panas lah atau apa. Kalau Kalala sendiri gimana ngalaminnya? Waktu pas kecolongan itu sempat kayak magnet. Kakak tahu ini kan magnet yang kalau kita sengaja pas tempelin tapi dia nggak mau nempel. Nah itu kayak gitu rasanya. Jadi pas udah dia berusaha mau nyatu ya langsung kedorong sama leluhur, ya itu. Tapi menurut Kalala apa sih emang yang bisa menyebabkan orang itu kerasukan? Mungkin banyak versinya kali ya Kak, karena di satu sisi ada yang mungkin orang bisa gampang kerasukan karena disebut iga jarang, yang apa sih tulang iganya tuh renggang gitu ya. Terus mungkin juga memang karena dari fisiknya yang lemah, kayak ya orang lagi lemes-lemesnya, lagi capek, lagi down, banyak pikiran ya kan. Terus adalah yang ibaratnya menghantui pikirannya sampai mungkin dia kayak merasa ada sesuatu yang pelan-pelan ngebisikin dia sampai nggak sadar, mungkin seperti itu. Berarti intinya kalau dari cerita Kalala semua orang bisa kemasukan? Iya. Atau orang-orang tertentu aja? Susah sih ya untuk bilang seperti itu, karena orang yang ibaratnya sekalinya pun dia nggak mempan tapi dia bisa kecolongan kayak gitu. Kayak yang tadi Lala bilang, tanpa dia dijadiin mediator, mungkin dia memang lagi fisiknya nggak baik, lagi demam segala macam, atau mungkin emang lagi ngedown parah, itu mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu sedikit gitu ya, kalau dalam kondisi pertunjukan misalnya reog ataupun kuda lumping itu kan mereka itu sengaja kemasukan ya. Itu menurut Kalala cara kerjanya seperti apa maksudnya? Oh itu biasanya ada ritual dulu, pemanggilan, terus mungkin ya ritual supaya kayak atraksinya lancar, mungkin ya namanya kan itu tradisi budaya ya gitu. Terus ya tapi Allahualam ya ada beberapa juga yang susah balik dan akhirnya seperti mungkin jadi pindah alam gitu. Jadi sukmanya atau jiwanya dia, badannya tuh dikuasai sama sosok lain. Tapi kalau menurut Lala, pandangan Lala itu bisa jadi yang negatif. Karena kalau yang positif itu biasanya dia akan balik lagi ke ininya. Gitu. Nah, tadi Kalala bilang sendiri nih, katanya jika ada badan yang memiliki tulang rusuk jarang akan mudah sekali kemasukan. Apa benar seperti itu? Iya, benar. Terus kita bisa tahunya dia punya tulang rusuk jarang itu dari mana gitu? Itu kalau dari pandangan Lala, dari sudut pandang Lala itu kelihatannya kayak nih orang gelagatnya tuh nggak nyaman. Dia udah sesantai sehappy apapun juga tetap aja kayak rasanya dia tuh ada sesuatu yang hilang aja gitu loh, kayak di badan dia kayak nggak lengkap, kayak suatu saat dia bakal bisa ngedrop. Aku ngerasanya seperti itu kalau dari pandangan Lala. Ngelihat orang itu seperti itu. Makanya aku udah berapa kali punya temen yang seperti itu selalu aku rangkul dengan cara, kamu ini deh banyakin zikir, aku bilang, bikin air, bacain apa yang kamu mampu, yang kamu bisa, yakin atas izin Allah
kalau kamu bilang ini jadi kunci gitu loh. Aku bilang, aku suruh yakin, maksudnya minta atas izin Allah supaya kamu tuh badannya nggak gampang kemasukan, nggak gampang ketempelan, atau kayak badan kamu dipagerin lah gitu loh, aku bilang gitu. Oke. Berarti Kak Lala tuh sebenarnya udah nggak asing lagi ya dengan namanya teror mistis ya. Udah tiap hari kayaknya kalau yang kayak gitu mah, kayak paket aja gitu, paket datang kayak gitu. Berarti memang sudah resiko pekerjaan mungkin ya seperti Iya. itu. Tapi menurut Kak Lala sendiri teror mistis itu seperti apa? Kak Lala pernah ngalamin yang paling serem tuh kayak gimana gitu? Aku pernah ngalamin itu ternyata dari aku kecil udah pernah ngalamin kena keluarga sendiri. Tapi dulu belum ngerti kalau itu santet. Oh gitu. Jadi itu pas tahun 2015 aku tuh mau berangkat kerja. Itu awalnya biasa aja gitu, izin pamit sama orang tua segala macam. Tapi pas udah makin jam-jam siang, jam 12, jam 1, aku ngerasa gelisah. Kayak pengen cepet-cepet pulang gitu. Itu di jam 1 ya kan. Nah ternyata pas banget cerita mama itu jam 1, mama lagi sholat, mama lagi posisi sujud, itu ngedenger dari bawah tanah itu seperti gemuruh yang tanah kegeser gitu, kayak ada geluduk gitu pas mama lagi sujud. Akhirnya setelah selesai sholat, mama tidur siang. Jam 2 itu pas banget di rumah ada tragedi, suara ledakan kayak petasan. Mama kaget kan, sebelum suara meledak itu ada gempa dulu katanya di rumah. Mama sempat teriak, "Adek," gitu. Nah itu aku di posisi di tempat kerja, aku tuh kayak yang pengen pulang. Nah aku nggak ngerti ternyata kalau kayak gitu. Akhirnya aku izin sama ibu, aku bilang, "Bu, aku boleh gak izin pulang jam 2:30?" Aku bilang gitu. "Oh ya udah boleh, sekalian aja bareng sama orang kantor," kata ngomong gitu kan. Oh ya udah, akhirnya aku pulang. Begitu aku kan nyampe stasiun Palmerah. Itu zamannya masih susah ke daerah aku tuh, komuter lain masih susah, jadi aku naik kereta lokal kan Rangkas Jaya. Itu aku sempat ketinggalan kereta. Akhirnya ya udah naik kereta lokal, nungguin jam 3:30 atau jam 4. Ternyata pas nyampe rumah itu udah ada bapakku duluan. Mama minta tolong tetangga tuh, "Tolong dong teleponin bapaknya Lala." Dulu kan susah, nggak punya handphone, jadi mama nyatet nomornya tuh kayak di dompet gitulah ya kan. Catetin nih, ini tolong telepon, kasih tahu suruh pulang. Nah hari itu juga bapak pulang. Pas nyampe rumah, "Assalamualaikum," bilang itu. Loh, itu dari ruang tamu sampai ke ruang tengah, ruang makan, LED huruf L begitu dah. Itu dari bawah keramik itu keluar semua. Kayak ibarat ada orang yang mecahin dari bawah. Itu pas aku lihat tanahnya masih baru. Sedangkan aku tinggal di rumah itu dari tahun 96. Udah puluhan tahun lah, tapi itu tanahnya masih kayak tanah merah yang di kuburan gitu. Ini yang terlihat secara kasat mata atau secara Real. Real berarti Itu real. kebelah gitu tanahnya atau gimana? Iya, ubinnya tuh hancur semua. Oh. Cuman sayangnya aku dulu kan belum punya HP, masih zamannya HP Nexian masih itu, jadi nggak ada buat foto gitu. Iya. Masih paling Android juga, cuman Smartfren doang gitu dulu mah ya. Iya, jadi iya nggak ada buat kayak iniin. Nah ternyata dari situ kasusnya aku baru paham di tahun 2019. Pas aku udah mulai explore horor segala macem. Oh ternyata tahun 2015 itu tetangga sendiri yang ngirim santet gitu, karena sirik lah, iri sama bapak. Ya tahun 2020-2021-nya kalau nggak salah, setelah COVID meninggal orangnya yang ngirim santet itu, jadi berbalik lagi ke dia. Berarti intinya teror mistis itu bisa dihalau ya, maksudnya buat orang-orang biasa pun ketika mungkin rajin ibadah atau segala macam itu bisa tetap kena gitu. Tetap kena. Dan bisa. Itu apa yang terjadi saat itu gitu? Pada saat itu mama emosinya parah banget. Bentar-bentar marah segala macam. Terus kalau mama masak ini itu tuh cepet basinya gitu. Jadi aura isi rumah tuh marah, auranya tuh panas. Tapi alhamdulillah selama mama marah segala macem, sampai ya pokoknya udah kayak kesetanan, dah serem banget kalau kata aku. Bapak nggak pernah diem aja, bapak diem duduk. Ternyata pas aku telaah, ya bapak tuh ternyata begitu
ngedeteksi ini siapa nih biang keroknya, ini begini nih gitu. Jadi nggak pernah bapak tuh balas marah segala macam. Diem aja bapak mah. Oke. Gitu. Terus berarti itu teror mistisnya itu berhenti sampai di situ aja gitu? Pas udah ketahuan sama Lala 2019, terus sempat ngirim-ngirim juga, masih mau ngincer bapak ya kan. Terus kata dukunnya ini sebenarnya ustadz, tetangga juga. Nah itu dia ngomong gini, harus incer yang kuat dulu katanya. Nah pas dideteksi ternyata Lala. Terus katanya harus ngelumpuhin si Lala gitu. Aku sempat mau dibikin sakit, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Akhirnya ya alhamdulillah atas izin Allah, aku kasih tahu bapak, udah ketahuan orangnya siapa, orang mana, beda berapa rumah gitu kan. Bapak langsung inilah dibantu doa. Kita minta doa juga ke adik-adiknya bapak, om-om aku gitu kan. Terus udah, akhirnya kata bapak, pas waktu malam Kliwon itu aku nggak tahu tanggal berapanya, kamu harus begini nanti kamu balikin. Ya udah, aku balikin, aku gebrak bumi, takbir, kena ke dia sakit ya kan, ya tahun berapanya gitu berbalik. Ya Allah alam ya. Allah alam gitu. ya. Semua atas yang izin maha kuasa, aku mah nggak bisa apa-apa gitu loh. Berarti intinya teror mistis itu bukan cuma nakut-nakutin doang ya, tapi bisa sampai bahaya gitu. Iya benar. Banyak juga kan orang yang mendapatkan teror mistis tuh dari benda-benda klinik. Emang bener ada seperti itu? Ada nggak teror mistis benda klinik? Ada. Versi Kak Lala. Itu pernah ada juga ya, nggak jauh-jauh dari temen juga sih. Dia namanya di entertain, mungkin ada yang nggak seneng atau mungkin mulutnya dia juga kurang ajar gitu ya sama orang. Ya tahu-tahu katanya sakit, ternyata pas lihat ada beling, benda-benda yang aneh gitu. Jadi dia ngerasa kayak di betis kakinya tuh kayak dibeset, set kayak disayat pakai silet gitulah. Pas lihat kayaknya beling gitu, tapi secara gaib. Nah terus aku bilang, wah kalau kayak gini kayaknya aku nggak berani deh. Bukan masalah nggak berani, karena emang dari elunya dalam hati aku gitu, elunya yang kurang ajar sama orang, aku nggak mau gitu. Jadi ya udah. Terus ada juga yang seperti paku, terus jarum, banyak sih serem-serem kayak gitu, yang benda-benda tajam nggak jelas kayak cutter apa gitu ya, silet gitu. Berarti itu benda kiriman ya, dalam artian benda klinik itu seperti itu. Iya. Tapi kalau benda klinik kayak kita nyimpan sesuatu kayak keris atau apa, itu menurut Kak Lala gimana? Wah aku kalau yang kayak gitu belum pernah sih nemuin kayaknya. Yang orang ngirim santet pakai begitu-gituan. Nah terus kalau ibarat kata nih ya, amit-amit misalnya salah seorang dari kita kena dikirimin gitu, ada nggak sih cara menangkalnya Kak Lala? Ada. Ya semua balik ke diri sendiri, kepercayaannya. Itu mereka ibaratnya ada yang percaya dengan pertama bakar dupa dulu, terus abis itu doa-doa, atau mungkin dengan ritual. Ya intinya mah doa sih yang paling penting. Mohon ya. Iya, dengan doa kepercayaan masing-masing lah, pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab gitu. Berarti Kak Lala nih pernah nyembuhin seseorang yang terkena teror mistis, bisa dibilang seperti itu? Ada beberapa kali, ada teman-teman, bahkan terakhir ada narasumber yang isi konten di konten aku. Dia juga sama kena kiriman. Tiba-tiba masuk itu sosoknya ke badannya. Padahal nggak diundang gitu loh, sosoknya tiba-tiba masuk aja. Pas masuk ya aku iseng, aku bilang gini, kamu ngapain kesini? Saya mau bikin hancur, ngomong gitu terus. Orang ini akan hancur. Apanya yang hancur? Aku bilang gitu kan ya. Terus udah tuh dari situ, udah deh mending kamu keluar, jangan ganggu keluarga ini, kasihan. Aku bilang, dia punya anak, aku bilang gitu. Saya ingin dia hancur katanya. Jadi intinya si narasumber ini, dia datang juga nyeritain pengalaman yang dia ceritain yang sosok ini sebenarnya gitu loh. Akhirnya dari situ, kamu mau nggak keluar? Aku bilang gitu. Jangan ganggu deh, aku masih ngobrol sama orangnya, aku bilang gitu. Terus katanya, kamu jangan ikut campur. Ih siapa yang ikut campur? Kamu datang ke sini nggak jelas, aku bilang gitu kan. Terus udah tuh dari situ dia tetap ngotot.
Akhirnya aku ngomong gini, boleh nggak aku minta buntut kamu, aku gituin kan. Terus dia langsung ngomong, kamu bisa apa? Aku nyeletuk, aku bisa main game doang. Aku langsung iniin cetak gitu ya, refleks tangan aku langsung apain lah tuh orangnya. Terus udah dari situ keluar sadar. Terus narasumber bilang katanya, sakit banget kak katanya gitu. Kenapa? Aku bilang udah baca-baca zikir. Akhirnya dia ngasih tahu, aku sakit pas tadi kakak tuh kayak mutusin sesuatu apa sih katanya gitu. Oh nggak apa-apa itu mah, aku bilang gitu. Nah setelah dari situ udah selesai konten, narasumber pulang, masih kontekan lah sama aku, kayak aku juga nanyain kamu kabarnya gimana, udah sehat belum, aku juga masih mantau gitu kan. Akhirnya dia dapat kabar dari teman suaminya ngomong ke dia, katanya si cewek itu dia sakit apa, itu kakinya korengan katanya gitu. Nah si cewek ini yang narasumber keinget, kan lagi kemarin Kak Lala minta buntut apanya tuh, digituin kan. Terus dia nyampein lah ke Lala. Aku bilang udah itu mah nggak apa-apa, itu karmanya dia, biarin, aku bilang. Jadi ya Allahualam ya, yang aku tebas begitu ya itu. Itunya berarti buntutnya. Iya tuh pelakor itu. Tapi kan Kak Lala nih sebagai seorang indigo ya, maksudnya kan bisa ngelihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang. Pernah nggak sih secara random tuh Kak Lala nemuin orang yang ketempelan nih, terus orang kasihan banget nih, terus Kak Lala ngomong itu sama orang itu, Mas bisa saya ini nggak gitu, atau gimana gitu? Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Kok ketawa? Ikan tadi lihat. Apa tuh? Barusan. Yang mana? Si Om. Oh. Iya itu. Jadi buat pemirsa di rumah tadi Kak Lala tuh sebelum tag syuting ini ada salah satu kru tuh ketempelan ya ceritanya ya. Terus ya Kak Lala ngasih tahu ternyata nih ada ketempelan segala macam. Bener kayak gitu berarti kejadiannya. Iya. Tapi nanti kalau omnya udah say sorry, dia kayak layaknya perempuan egois gimana sih, gede ambek gitu loh, maunya di alem, kayak ya udah aku minta maaf ya, aku udah salah di sana gitu. Nanti dia pergi. Oke. Berarti intinya Kak Lala nih punya sesuatu yang tuh, ada pertanyaan tuh. Kalau nggak minta maaf nggak pergi gitu ya? Iya. Gimana? Ada Ya. kalau nggak minta maaf, kira-kira yang nempelin itu pergi nggak? Ya. Ini kan orang tadi, maksudnya salah satu kru kita tuh nggak sengaja nih ketemu Kak Lala. Kalau misalnya nggak ketemu kan berarti nggak ada yang ngasih tahu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya mungkin udah jalannya dari yang Maha Kuasa gitu loh, ketemu. Jadi ya begitu, tapi nggak apa-apa sih. Ntar hantunya juga pergi kok. Yang penting ya udah minta maaf gitu. Cuma butuh minta maaf ya kak? Iya. Kayak gimana sih cowok gentle dong gitu. Kasian tuh nggak diiniin. Okay. Ya intinya gitu aja. Terus juga tadi sempat dapat omongan ya sama yang nempelnya, katanya padahal ini mereka berdua tuh udah takut, tapi masih aja ngomongin sini ada hantu gak ya gitu. Padahal dia udah tahu di situ ada. Padahal peka, tapi begitu katanya. Jadi dia sebel. Gitu. Oke, Kak Lala. Kak Lala ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Buat sobat-sobat kumis di rumah atau buat saya gitu, kali aja saya ketempelan gitu. Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak kan, yang jagainnya kuat. Ya sobat kumis, jangan ya maksudnya alhamdulillah kalau ada yang jagain. Tapi Kak Lala boleh ada pesan nama buat sobat-sobat kumis di rumah? Kalau untuk pesan-pesan ya, mungkin buat teman-teman, lebih tepatnya nih kan tadi kita bahas yang endingnya aja deh, kayak ketempelan. Biar kamu tuh nggak gampang ketempelan atau apa dimanapun berada, jangan nyeleneh. Kalau memang kamu udah tahu tempat itu horor atau apa, ya numpang-numpang aja. Pun tamung numpang-numpang, jojong-jojong jangan ganggu, ser minggir pergi, nanti kamu keinjek gitu aja. Udah sih gitu kalau kata aku. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita, karena kita kan berdampingan sama yang gaib. Oke. Biar nggak keikutan.
Benar. Gitu. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Kak Lala. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini. Sekali lagi Kak Lala, terima kasih ya udah Ya. bisa mampir di sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dunilaian Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.